Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Ahmad Khairuddin dengan NIM 21030961339. Video ini adalah video untuk penilaian UAS mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Ubaid. Jadi penelitian kualitatif menurut saya dan dikuatkan dengan tokoh tentang terkadang banyak orang yang menyamakan arti dari metode dengan merujuk pada alur pemikiran umum yang menyeluruh atau general logik dan gagasan teoritis atau teoritik perspektif, sedangkan kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti wawancara, survei, observasi. Lalu dalam metode kualitatif memiliki makna ganda, teknik atau prosedur dan gagasan teoritis yang diartikan dengan pencarian suatu pengertian tentang suatu gejala, fakta, realita secara mendalam, karena dalam memahami semua itu tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja, tetapi peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Dalam metode ini digunakan berbagai jenis kualitatif dalam pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, publikasi teks, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta makna dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Menurut Satori tahun 2009 pada halaman 105. Menurut observasi penelitian melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Penelitian kualitatif bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara stimulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Menurut Sugiono tahun 2011. Menurut Denzim dan Lincoln pada tahun 1987 mendefinisikan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dan bersifat multi metode dalam fokusnya, menggunakan pendekatan naturalistik interpretatif kepada subjek yang diteliti. Menurut Rahmat tahun 2004 di halaman 4. Menurut Meles dan Huberman, penelitian kualitatif berusaha menelaah secara intensif kehidupan sehari-hari. Selain itu bersifat holistik, berujung pada Verstehen atau pemahaman. Verstehen atau pemahaman, menghasilkan tema dan pernyataan dalam bentuknya yang asli dan menjelaskan cara pandang orang dalam setting tertentu, mengungkapkan berbagai penafsiran dengan instrumentasi yang tidak baku, juga menganalisis dalam bentuk kata. Tadi seperti menurut Rahmat 2004 pada halaman 2. Selanjutnya, pendekatan kualitatif dapat didefinisikan mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif, normalistik atau normalitas di dalam nilai ukur. Yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Secara hasil penelitian kualitatif
memberikan paduan yang sangat spesifik dan rinci terhadap penelitian. Ia bersifat subjektif dan transparan, karena tidak mungkin adanya generalisasi dalam penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu bentuknya asli atau fakta di dalam lapangan seperti itu. Kemudian dalam melihat metode penelitian ini, kita dapat melihat dari segi paradigmanya, kemudian paradigma dari sisi asumsi, maksud, pendekatan, peranan peneliti, dan desainnya. Yang pertama dari sisi asumsi. Paradigma penelitian kualitatif, paduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif memandang bahwa kenyataan dibangun secara sosial karena bersifat kompleks, saling terkait, tidak bisa diukur secara sistematis. Sebaliknya memerlukan pendekatan dari dalam emik dalam prosesnya. Jadi pendekatan emik itu kayak apa ya? Jadi situasi di dalam situasi aslinya pada saat kita meneliti, bisa melihat tentang budayanya gitu misalnya. Dari sisi maksud, paradigma penelitian kualitatif berpandang bahwa memahami realitas sosial, bahwa memahami sosial yang dinamis mesti dilakukan secara kontekstual, interpretif atau bersifat objektif. Dari sisi pendekatan, paradigma penelitian kualitatif dimulai dari lapangan dan berakhir dengan hipotesis atau pernyataan ilmiah, dan juga teori lapangan yang biasa disebut grounded, dengan penelitian sebagai instrumen utamanya. Untuk mencari pola, pluralisme dan kompleksitas, serta diolah secara naratif dan deskriptif. Naratif bermakna menjelaskan atau penjelasan dan uraian dengan kata atau kalimat, bukan dari numerik atau pointer atau angka-angka. Jadi itu yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Selanjutnya adalah deskripsi, bermakna pemaparan sedetailnya dan selengkap-lengkapnya, mungkin mengenai realitas atau fakta lapangan. Dari sisi lapangan, dari sisi peranan dulu, paradigma penelitian kualitatif menerapkan peneliti sebagai yang terlibat secara langsung pribadi dalam keseluruhan proses penelitian dalam sebuah relasi yang bersifat empatik. Dari sisi desain, paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa perencanaan penelitian sifatnya umum, garis besar saja, atau fleksibilitas dan mungkin berubah atau memahami perkembangan dan penyempurnaan bersama dalam proses penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu, hasilnya tidak selalu sama dengan apa yang kita konsepkan. Kadang berbeda karena situasi di lapangan juga berbeda dari apa yang kita pikirkan gitu. Selanjutnya dari sisi desain, paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa perencanaan penelitian bersifat umum, garis besar. Itu udah ya. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif bukanlah suatu studi yang sederhana karena ia terfokus pada konteks kehidupan sehari-hari dalam konteks yang spesifik. Ia juga terlibat suatu proses pengumpulan data dan analisis yang kompleks. Hal itu dilakukan mulai dari sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Dalam metode kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Peneliti dinyatakan sebagai eksplisit atau tidak
atau tidak menerapkan paradigma tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.